Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya selalu nyata bagi kita. Dan kita boleh bertemu di hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2022 dalam renungan harian. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Biarlah kami mampu untuk memahami firman-Mu. Dan firman ini menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai 48. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantungkan Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian pembacaan kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita dalam renungan ini, singkapkanlah. Pamanasai. Saudara-saudara, ketika saudara membeli buah durian yang matang, apakah langsung memakannya? Tentu tidak, bukan? Pasti membuka kulitnya terlebih dahulu, sekalipun susah payah.
karena kulitnya berduri, lalu menikmati isinya yang harum dan lezat. Demikianlah saudara adanya dengan Injil. Kabar sukacita yang menyelamatkan perlu untuk dibuka, disingkapkan apa makna, maksud dan semua yang baik di dalamnya kepada semua orang, supaya semua orang bahkan dunia ini menerima dan menikmatinya. Saudara, kita harus mengakui bahwa itu tidak gampang karena berbagai faktor seperti latar belakang siapa kita, kemudian kepada siapa kita harus memberitakan dan menyingkapkannya. Oleh kuasa Roh Kudus, Petrus dengan berani dan yakin berbicara siapa Yesus kepada orang Romawi yang hanya percaya pada dewa dan tunduk kepada kaisar, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk mereka. Petrus, saudara, menyingkapkan Injil dengan menjelaskan kesempurnaan Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini, mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Selain penyingkapan siapa Yesus, Petrus, saudara, juga memberi kesaksian hidupnya yang berpusat pada Yesus. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita? Kita semua sama seperti Petrus yang diberi tugas yang sama menyingkapkan siapa Yesus bagi dunia ini. Memberitakan Injil adalah tugas kita bersama, tentu berdasarkan Alkitab dan pengalaman rohani yang juga berpusat pada Kristus. Penyingkapan kita akan Dia akan membuat dunia ini juga menikmati kasih-Nya yang agung, yaitu keselamatan. Dengan demikian, saudara, bahwa segala sesuatu telah tersingkap, kita boleh mengerti dan memahami bahwa di dalam Dia keselamatan ada, dan kita pun juga dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus yang agung itu untuk seluruh dunia. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Dalam kuasa kasih Kristus, kami dikuatkan, dimampukan untuk mewujud nyatakan firman-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Karena itu kami berserah diri, biarlah Tuhan terus memelihara kami, berikan ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, atau dalam pekerjaan, bahkan juga yang berusaha mencari pekerjaan. Engkau berkati mereka dan biarlah kasih-Mu selalu nyata, sehingga anak-anak kami boleh merasakan bahwa dalam hidup mereka sungguh Tuhan hadir untuk menopang, memelihara, dan memberkati. Berkati usaha dan pekerjaan kami agar kami memperoleh hasil yang indah untuk kami pakai menjalani hidup ini. Berikan suasana yang tenang bagi kami untuk terus menyaksikan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan berkati pergumulan yang kami rasakan, saudara-saudara kami yang sakit, yang isoman, Tuhan kuatkan dan pelihara agar mereka boleh sembuh dari sakitnya. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan pendidikan, pekerjaan, duka, masalah sosial, budaya, dan tantangan-tantangan yang lain, topang kami untuk mampu melewatinya. Tuhan akan beri jalan keluar agar kami kuat menghadapi dan melewati dalam cinta kasih Tuhan. Berkati para pelayan-Mu untuk terus setia melayani. Berkati para orang tua kami, biarlah Tuhan memelihara
agar masa tuanya tetap tenang dan bahagia. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, biar kami selalu hidup dalam suasana damai dan tenang. Dan ampuni dosa kami, sendengkan telingamu mendengar doa ini. Karena semua kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.